Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi buat adik-adik yang masih di rumah bersama Kak Dadang dalam cerita rakyat Riau atau baca nyaring dongeng cerita rakyat Riau yang berjudul Bujang Buta yang ditulis oleh Wahyu Ningrum kemudian diterbitkan oleh Adi Cipta Karya. Buat adik-adik di rumah tetap belajar ya membaca walaupun tidak ke sekolah, tapi adik-adik tetap membaca di rumah. Di sebuah kampung hiduplah seorang janda tua dengan 3 anak laki-lakinya. Yang sulung bernama Bujang Perotan, anak kedua bernama Bujang Pengail, dan anak ketiga dinama Bujang Buta. Nama-nama itu diberikan karena janda tua itu berharap anak sulungnya menjadi perotan yang baik dan anak keduanya menjadi pengail yang ahli. Namun sedihnya untuk anak yang ketiga ia terpaksa memberikan nama Bujang Buta karena memang kedua mata anak bungsunya itu sudah lama buta sejak lahir. Pada suatu pagi, seperti biasa, ketiga bujang tersebut pergi ke hutan untuk merotan dan mengail ikan. Selain hasilnya untuk makan di rumah, juga dijual ke pasar. Namun, ketika hari beranjak siang, Bujang Perotan dan Bujang Pengail diam-diam meninggalkan Bujang Buta seorang diri di dalam hutan belantara itu. Ketika Bujang Buta tersadar bahwa kedua abangnya telah meninggalkannya, dia hanya terdiam sampai malam tiba. Dengan tertatih-tatih dan disertai perasaan takut, Bujang Buta berusaha berjalan mengikuti langkah kakinya. Tiba-tiba ia merasa ada sebuah pijakan kakinya. Dia pun meraba-raba dan mengambil sesuatu. Dia rasakan seperti buah mempelam. Digigitnya buah itu sampai hanya tinggal biji yang tersisa. Karena masih terasa manis, Bujang Buta terus menghisap-hisap biji tersebut. Karena asiknya tanpa diduga biji itu meluncur ke ditelan. Aduh mak, pekik Bujang Buta. Dia membelalak matanya dan bersamaan dengan itu matanya dapat melihat secara samar-samar dedaunan dan kayu-kayu kecil yang bergoyang di hadapannya. Dia terkejut ketika menyadari bahwa matanya sudah bisa melihat dunia. Bujang Buta melihat ke langit dan dia bisa melihat indahnya sinar rembulan. Bujang Buta sangat senang. Dia kembali memejamkan mata dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat matanya terbuka kembali, di hadapannya sudah ada 2 ekor beruk dan seekor harimau. Ketiga binatang tersebut mengajak Bujang Buta berbicara. "Hendak kemanakah engkau ini anak muda?" tanya si beruk. "Saya hendak mencari kampung," jawab Bujang Buta pelan karena takut. "Mengapa begitu?" tanya si harimau pula. Lalu Bujang Buta berceritakan semua kejadian yang dia alaminya. Sudah mendengar cerita Bujang Buta, ketiga binatang itu memberikan bekal berupa senjata. Kedua beruk memberi trup dan keris yang masing-masing bisa mengikat dan menikam sendiri bila disuruh. Harimau membekali penukul yang bisa memukul sendiri bila dikehendaki. Setelah berpamitan, maka Bujang Buta pun mulai meninggalkan hutan itu mencari kampung yang ditunjuk oleh ketiga binatang tersebut. Setelah jauh berjalan, sampailah Bujang Buta di sebuah negeri. Saat ia mendekati sebuah kampung, terlihat seorang nenek yang sedang merangkai bunga. Karena teringat pada emaknya,
yang juga sudah tua, dia pun mendekati nenek itu. "Nek, apa kerja nenek?" tanya bujang buta. "Merangkai bunga," jawab nenek bunga. "Siapa engkau ini, anak muda?" Nenek bunga itu balik bertanya. "Orang muda, Nek. Kini ia tak lagi menyebut dirinya bujang buta." "Bolehkah saya membantu nenek?" tanya bujang buta lagi. "Tentu saja, tapi cobalah dulu," kata nenek bunga. Karena sifatnya yang rajin dan suka menolong, maka bujang buta pun membantu usaha nenek itu dan diizinkan untuk tinggal bersamanya. Suatu hari sambil bekerja merangkai bunga, nenek bunga bercerita kepada bujang buta bahwa raja negeri itu sedang dilanda kesedihan. "Apa yang sedang terjadi, Nek?" tanya bujang buta ingin tahu. "Putri bungsu kerajaan kami ditawan oleh Raja Gajah untuk dikawin," jelas nenek. "Mengapa dikawinkan dengan gajah, Nek?" tanya bujang buta heran. "Karena kalau tidak mau negeri kami ini akan dihancurkan oleh gerombolan gajah itu." "Bolehkah saya membantunya, Nek?" tanya bujang buta. "Oh, jangan anak muda. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kesaktian gajah itu," cegah nenek bunga. Bujang buta hanya terdiam melihat kekhawatiran nenek tua yang sudah dianggap sebagai emaknya. Namun jiwa penolong membuat ia bertekad untuk menyelamatkan sang putri. Maka ketika malam sudah larut, diam-diam ia pergi menuju ke tempat putri bungsu ditawan. Ketika sampai di tempat gerombolan gajah, bujang buta mulai mengeluarkan ketiga senjata pemberian beruk dan harimau. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mulai memusatkan pikirannya pada ketiga senjata tersebut. Tak lama kemudian, terap pun mulai mengikat gajah. Dan gajah yang telah diikat lalu dipukul oleh penukul, kemudian ditikam oleh keris. Begitulah ketika ketiga senjata itu bergerak dengan cepat. Maka tak sampai separuh malam, gajah-gajah itu pun mati bergelimpangan. Kini hati bujang buta sangat lega. Melihat gajah dan gerombolan sudah mati, putri bungsu menghampiri bujang buta untuk mengucapkan terima kasih. Ia menawarkan hadiah sebagai imbalan kepada bujang buta, tapi bujang buta menolaknya. Tak kurang akal, kemudian putri bungsu meminjam baju bujang buta. Setelah merobek bagian lengannya, baju itu dikembalikannya lagi kepada bujang buta. Sambil terheran-heran bujang buta kemudian pulang ke rumah nenek bunga. Keesokan harinya, kabar kematian gajah-gajah itu tersiar sampai ke seluruh pelosok negeri. Setelah mendapat cerita dari putrinya, Raja Negeri mengundang seluruh rakyat ke istana. Mereka harus memperlihatkan semua pakaian yang dimiliki. Satu persatu pakaian-pakaian itu disesuaikan dengan robekan baju bagian lengan yang ada di tangan putri bungsu. Sudah hampir semua pakaian diperiksa, namun tak satu pun yang sesuai. Sampai pada akhirnya ditemukan pakaian bujang buta yang sesuai dengan robekan itu. Maka Raja Negeri memberi bujang buta hadiah putri bungsu untuk dijadikan istri dan menyerahkan tahta kerajaan kepada bujang buta sebagai pengganti Raja Negeri. Setelah acara pesta pernikahan yang meriah selesai, bujang buta menghadap untuk memohon sesuatu kepada Raja Negeri. "Apa keinginanmu, orang muda?" tanya sang raja. "Perjalanan hamba sampai ke negeri ini adalah karena doa emak hamba. Maka hamba bermaksud mencari emak hamba dan membawanya serta hidup di negeri ini, Baginda."
Tanya jawab bujang buta. Engkau anak yang berbakti, maka pergilah mencari emakmu itu. Pengawalku akan mengantarmu kemana engkau pergi, kata sang raja. Beribu terima kasih hamba aturkan kepada baginda, lanjut bujang buta. Keesokan harinya bujang buta, putri bungsu dan beberapa pengawal istana berangkat menuju rumah bujang buta. Setelah berminggu-minggu berjalan, sampailah rombongan bujang buta di sebuah gubuk yang sudah reot. Tergesa-gesa bujang buta memanggil si emaknya di rumah. "Assalamualaikum, adakah orang di dalam?" tanya bujang buta tak sabar. "Siapakah di luar?" terdengar suara orang tua dari dalam. Mendengar suara emaknya, bujang buta masuk dan memeluk emaknya yang sedang terbaring karena sakit. "Ini bujang buta, Mak," kata bujang buta. "Apakah benar? Mengapa kau bisa melihat? Bukankah anakku buta?" tanya emaknya tak percaya. Lalu bujang buta menceritakan perjalanannya dan kejadian yang menyebabkan matanya bisa melihat. Setelah mendengar cerita bujang buta, tahulah emaknya siapa sebenarnya yang berkhianat jahat kepada anak bungsunya itu. Namun karena bujang buta adalah seorang anak yang berhati mulia, maka dimaafkan kesalahan kedua abangnya itu. Sejak saat itu, dibawanyalah emak serta kedua abangnya hidup di negeri yang dipimpinnya. Selanjutnya bujang buta hidup tentram bersama putri bungsu, nenek bunga, emak dan kedua abangnya. Kepergian bujang buta itu, kebahagiaan bujang buta itu datang karena kerendahan hati, sifat yang suka menolong, dan ketaatannya kepada orang tua. Berarti adik-adik juga di rumah harus bersikap seperti bujang buta yang rendah hati dan suka menolong dan taat kepada orang tua. Demikianlah cerita bujang buta. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.